wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, salam sejahtera untuk kalian semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan tentang COVID-19 dengan tujuan pemenuhan diskusi sesi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau yang biasa disebut dengan anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona, bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi. Setelah terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas, pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernafasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebab infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah dengan melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak adanya air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan dengan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan dalam keadaan kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus tinggi. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna.
menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan istirahat cukup juga membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Sekian gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.